Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidawati. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Suzana SPDI. Beliau rekan sejawat saya yang akan menjadi objek saya yang akan saya amati pada saat pembelajaran di kelas nantinya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Ibu Susan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Susan, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk saat Bu Susan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan ini diharapkan Ibu menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas pada kegiatan ini. Nah, baik Bu, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Ya boleh, silakan. Alhamdulillah. Nah, untuk tujuan pembelajaran nanti nih Bu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Nanti di tujuan pembelajaran itu di dalam kelas itu ada 3 tujuannya. Yang pertama itu siswa itu dapat memahami makna zakat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami ketentuan zakat. Kemudian yang ketiga itu siswa dapat membuat peta pikiran mengenai materi zakat. Baik, jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu Bu ya. Ya baik. Nah dari segi area pengembangan Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Di area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Bu, bagaimana strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya pada saat proses pembelajaran di kelas? Untuk strateginya saya lebih menekankan kepada kerja kelompok atau diskusi, karena model PPL itu dengan model diskusi. Baik Bu Susan, terkait media nih Bu, media seperti apa yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran di kelas nanti? Itu nanti saya akan menggunakan video pembelajaran mengenai materi zakat, dan siswa juga bisa menggunakan pembacaan dari buku paketnya sendiri. Kira-kira kapan nih Bu Susan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Kebetulan saya ada jam mengajar di hari Selasa di kelas 5, yaitu pada jam pertama dan kedua. Baik, berarti pada hari Selasa di kelas 5 pada jam pertama dan kedua. Nah, nanti saya akan masuk ke kelas bersama dengan Ibu dan akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan kembali melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, percakapan ini dilakukan setelah nanti kegiatan observasi di kelas yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, bisa. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu Susan dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini itu saya mendapatkan gambaran-gambaran pembelajaran seperti apa nantinya yang akan saya dapatkan di kelas. Baik Bu Susan, sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas nanti. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan pembelajaran Ibu. Baik, terima kasih Bu Susan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang materi zakat fitrah dan zakat mal.
kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh salah satu siswa kita. Ayo Alia, maju ke depan, pimpin doa. Terus yaitu yang pertama, nanti kalian harus mendapat menjelaskan makna pengertian zakat mal dan zakat fitrah dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua kita belajar hari ini, siswa kalian harus dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Kemudian di sini ada penilaiannya, ada penilaian lisan, ada penilaian tulisan, kemudian penilaian sikap. Sikap kita ada penilaian. Jadi untuk itu, Ibu mau tanya, siapa ada yang mengerti tentang zakat? Zakat fitrah. Kapan itu dilaksanakan zakat fitrah? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Zakat itu rukun Islam yang berapa? Kelima. Yang pertama. Yang ketiga. Puasa. Yang keempat. Haji bagi yang mampu. Jadi zakat fitrah itu wajib apa sunat? Wajib. Zakat fitrah itu wajib. Dan kalau satu lagi zakat mal itu apa? Zakat mal, zakat harta. Sebelumnya untuk materi zakat kita nonton video mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Itu ditonton, dilihat. Nanti selanjutnya Ibu akan membagi LKPD dikerjakan. Jadi kita nonton dulu. Nanti setelah kita nonton, baru kita mengerjakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukum zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu adalah wajib. Macam-macam zakat? Zakat itu
satu. Yang pertama kita akan membahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat Sudah kita nonton video tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi di sini kamu mengerjakan LKPD-nya selain dari video yang tadi, juga di buku bisa dilihat, di buku paketnya bisa dibuka dilihat. Paham? Ini kemudian nanti kita presentasikan ke depan. Nah, sekarang coba dikerjakan tugasnya. Sudah siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap semuanya, sekarang kita presentasikan hasil kerja. Ibu tanya, ke kelompok mana yang sudah siap? Kelompok apa itu namanya, Nak? Kelompok zakat. Nah, udah kelompok zakat sudah siap. Ibu minta ke depan tempat-tempatnya untuk presentasikan. Pada 4 orang ini kelompok zakat dipersilakan. Boleh.
dimaksud dengan harta berkembang? Harta yang berkembang itu adalah seperti lembu, kerbau, dan kambing. Gampang? Harta yang berkembang itu seperti kambing, kerbau, sapi. Itu bagaimana? Harta yang berkembang itu kita pelihara dari dua, satu betina, satu jantan, kemudian berkembang biak. Di situ dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga, dan seterusnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari apa yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kan untuk pelajaran hari ini mengenai zakat? Sudah siap untuk refleksinya? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang zakat? Senang. Kemudian ada faedahnya? Ada apa faedahnya? Ya, bisa tahu tentang zakat. Kemudian Ibu kasih nasihat sedikit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membayar zakat, mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Jadi coba mengeluarkan zakat itu. Kemudian dengan mengeluarkan zakat kita berarti kita sudah bersih diri kita, sudah bersih harta kita. Jadi kita harus menjadi orang dermawan, orang yang memberikan harta kita kepada orang lain. Itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
keterampilan bisa melakukan dengan baik. Nah, kemudian langkah-langkah yang saya persiapkan sebelum saya mengajar itu, yang pertama saya menyusun modul ajar dulu. Kemudian saya mencari media yang sesuai dengan bahan ajar saya pada hari tersebut. Kemudian saya membuat LKPD untuk anak-anak. Setelah itu saya juga membuat penilaian, kemudian merefleksikan kembali, dan yang terakhir saya memberi kesan dan pesan untuk anak-anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, berarti sangat luput ya untuk langkah-langkah yang digunakan sebelum masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, dari yang Ibu sampaikan, ada nggak sih Bu Ibu mengalami kendala atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi di dalam belajar di kelas itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saya senang mengajar memakai IT, bahkan anak-anak lebih paham ketika kita memakai IT daripada kita ceramah. Dengan memakai video mungkin anak-anak itu bisa melihat secara langsung ya. Lebih semangat. Ya, jadi tidak menurut. Nah, baiklah, kemudian selanjutnya dari yang Ibu sampaikan tadi, apa sih rencana Ibu ke depan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang Ibu laksanakan bisa membuat siswa itu aktif dan semangat dalam belajar? Untuk kedepannya rencana saya ingin selalu memakai IT atau video yang sesuai dengan ajaran saya, karena untuk membuat siswa itu aktif dia dalam belajar dan semangat juga dalam belajar. Insya Allah ya, rencana ke depan sangat baik, kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu. Nah, yang terakhir khususnya kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan kembali pembelajaran yang menyenangkan seperti yang Ibu ceritakan tadi, sehingga Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan sebagai rencana yang telah Ibu katakan tadi? Ini rencana saya itu saya akan terapkan selalu. Setiap saya masuk tatap muka itu saya usahakan selalu memakai IT.